tempat lahirnya harapan bekerja lebih keras. Demon Stan tiba-tiba menjadi gelisah. Genggaman ini awalnya dimaksudkan untuk memamerkan kekuatannya. Meskipun Stan kecil, kekuatannya tidak kecil sama sekali. Kalau tidak dia tidak akan bisa bertahan di kamp iblis. Dia dibenci karena perawakannya, dan jika kekuatannya lebih lemah, Feng Tianxing akan langsung dilemparkan kepadanya. Stan cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri, tetapi reaksi Feng Tianxing tampaknya tidak menakutkan sama sekali. Sebaliknya, dia tampak acuh tak acuh. Merasakan kekuatan yang berasal dari telapak tangan Feng Tianxing, Stan mengangkat alisnya sedikit dan mengulurkan tangannya. Meremas pergelangan tangannya, ekspresi Stan sedikit berubah ketika dia melihat ke arah Feng Tianxing. Dia telah menggunakan hampir setengah dari kekuatannya barusan, mencoba mempermalukan Feng Tianxing, tetapi tidak berhasil. Tetapi dia dilempar oleh Feng Tianxing. Setelah dengan hati-hati merasakan kekuatan Feng Tianxing, Stan sedikit skeptis, karena kekuatan yang sangat dia banggakan sepertinya tidak ada bandingannya dengan Feng Tianxing. Feng Tianxing tidak peduli dengan Stando, dan memesan dengan santai. Mari kita memimpin. Karena kita sedang mencari umat manusia, kita harus keluar dan melihat-lihat. Stan mengangguk, dan meninggalkan kamp bersama Feng Tianxing, sampai ke ujung terluar, tidak bisa berkata apa-apa, dan tiba di kota yang agak sepi. Stan membawa Feng Tianxing ke depan Jenderal Iblis yang menjaga di sini. Saya diperintahkan untuk mencari petunjuk tentang umat manusia. Saya tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang apa yang harus saya lakukan. Jenderal Ras Iblis tersenyum dan memberikan sejumlah besar uang. Sedikit pemikiran. Hormati kalian berdua yang telah bekerja keras. Feng Tianxing mengangkat alisnya sedikit dan menemukan logikanya di sini. Bagaimanapun, ini adalah ujung kekuasaan. Gunung itu tinggi dan kaisar jauh, dan tidak ada yang bisa mengendalikannya. Apa yang disebut pencarian umat manusia hanyalah sarana untuk mengeksploitasi para jenderal yang ditempatkan di luar ini. Bagaimanapun, ini adalah tempat di bawah yurisdiksi mereka. Jika ada informasi yang menyembunyikan ras manusia, pasti akan dihukum. Terlebih lagi, iblis sekarang memiliki banyak budak manusia yang tertawan, dan terlalu mudah untuk memalsukan informasi. Jadi dalam perkembangan waktu, ini telah menjadi beberapa aturan tak terucapkan yang tak terlihat. Feng Tianxing juga tidak tertarik dengan ini. Sekarang penemuan ini, dalam beberapa hal, merupakan kabar baik. Lagi pula, iblis tidak mencari umat manusia dalam arti sebenarnya, yang berarti selama masih ada nyala api umat manusia, itu mungkin telah disembunyikan dan dikembangkan di dunia ini sekarang. Setelah ragu-ragu, Mozu Stan menunjuk ke Feng Tianxing. Ini adalah putra Feng Tianxing, satu-satunya putra Sera. Ketika Anda datang ke tempat Anda, bukankah Anda harus mengatakan sesuatu yang ekstra? Kata-kata Stan membuat Jenderal Iblis merasa sangat tidak nyaman, tetapi dia masih mengangguk sebagai pengakuan, dan orang-orang mengeluarkan lebih banyak barang, yang dianggap sebagai hadiah selamat datang. Ini semua termasuk dalam tas Stan, dan Feng Tianxing tidak punya pendapat. Lagi pula, Feng Tianxing benar-benar tidak menyukai jumlah sumber daya yang dapat dibuat oleh seorang Jenderal Iblis setiap bulan. Hanya dalam waktu yang dia habiskan untuk belajar tahun ini, Sera memberi Feng Tianxing ratusan kali sumber daya untuk membiarkan Feng Tianxing pergi sendiri. Biarkan Stan menyelesaikan masalah ini di sini, Feng Tianxing mengatakan ini. Aku akan melihat rute patroli. Mulut Stan tiba-tiba berkedut. Mengapa kamu begitu bodoh? Saya baru saja mengambil manfaatnya, dan sekarang saya tidak ingin mencari tempat untuk bahagia. Dan saya harus berpatroli di jalan yang sepi itu. Apakah kamu tidak mencari kematian? Feng Tianxing melirik Stan, lalu melihat sumber daya yang belum disingkirkan, dan meraba-raba dagunya. Senyum di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Stan tercengang, dan dengan cepat menyingkirkan sumber daya ini, lalu memimpin Feng Tianxing menuju jalan yang sepi. Dan tindakan kedua orang ini benar-benar membingungkan para jenderal ras iblis. Melihat rute yang mereka lewati, mau tak mau aku bergumam sejenak. Mungkinkah ini cara lain untuk menipu sumber dayaku? Atau apakah mereka tidak ada hubungannya jika mereka makan terlalu banyak? Jenderal Iblis sangat bingung. Tindakan dua orang di depannya terlalu abnormal. Setelah mengambil keuntungan, tetapi pergi ke tempat yang tidak berpenghuni itu, apakah karena Anda tidak melakukan apa-apa ketika Anda kenyang? Stan memimpin jalan, tak berdaya. Apakah kamu benar-benar akan berkunjung ke sini? Ini jalannya. Aku akan kembali saat membawamu ke jalan berpatroli. Dengan begitu banyak sumber daya, saya harus bersenang-senang. Stan berbicara sendiri, dan Feng Tianxing mengabaikannya. Matanya tertuju pada jalan ini, mencari semua informasi yang tersedia. Jalannya hampir tidak terlihat, dan keduanya tampak berjalan melalui hutan lebat. Jika bukan karena indera penglihatan dan penciuman ras iblis yang tajam, akan mudah tersesat. Vegetasi di sini belum tersentuh, dan sepertinya sudah lama ditinggalkan. Tampaknya iblis ini benar-benar tidak layak menjadi penguasa dunia ini. Feng Tianxing merasa agak menghina di dalam hatinya. Dia telah menguasai seluruh dunia, dan dia baru memerintah selama bertahun-tahun.
dan dia telah membuat hal yang begitu berdarah. Perintah atas dan bawah tidak dapat dieksekusi sama sekali, dan tidak ada rasa krisis sama sekali. Memikirkan hal ini, Feng Tianxing menghela nafas lega. Menambah begitu banyak petunjuk, Feng Tianxing sampai pada kesimpulan bahwa selama umat manusia menolak beberapa pencarian pertama, meskipun lingkungan hidup mereka sulit, itu tidak akan membuat putus asa. Dunia di depannya tiba-tiba menjadi lebih cerah. Feng Tianxing mendongak dan melihat ngarai besar terbentang di depannya. Stan menepuk bahu Feng Tianxing dan mengatakan itu. Ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh Tuan Mozu ketika dia menyatukan 3.000 pengadilan Tao bersama. Setelah lewat sini, sebaliknya adalah tempat kita benar-benar perlu berpatroli. Pada awalnya, dengan ngarai ini sebagai batasnya, dunia di dalam benar-benar berbeda dari dunia luar, dan tidak dapat dihuni. Jika benar-benar ada semut dalam ras manusia, itu pasti ada di sini. Tapi tempat kumuh ini sudah dicari berkali-kali. Kamu juga bisa melihat rerumputan dan pepohonan di tempat kumuh ini tidak panjang. Konon ada gas beracun di dalamnya. Ayo, aku tidak akan menemanimu. Setelah selesai berbicara, Stan memasuki hutan lebat lagi, dan Feng Tianxing masih bisa mendengar keluhan Stan di tengah suara gemerisik. Apa yang kamu lakukan di tempat kumuh ini? Kamu bahkan tidak tahu bagaimana menemukan tempat untuk pergi. Apakah putra satu-satunya Jenderal Sera begitu menyendiri? Setelah dipastikan bahwa Stan telah pergi, Feng Tianxing tidak sabar untuk melangkah maju dan mulai berpatroli di tanah berumput yang jarang ini. Temukan, itu satu-satunya cara. Hanya ketika dia mengetahui umat manusia yang masih hidup, dia dapat memulai seluruh rencana kebangkitan. Tidak ada gangguan dari iblis, dan segala macam pikiran cuci otak tidak akan dituangkan ke dalam iblis. Hanya ketika budaya umat manusia sendiri diwariskan, itu akan melahirkan percikan kebangkitan manusia.